Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat terbesar adalah kita dipilih oleh Allah menjadi umat Islam, dan di antara umat Islam kita pun dipilih daripada umatnya Nabi Muhammad. Dan rasa syukur yang begitu besar juga kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga dipilih daripada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki keinginan, rasa cinta kepada Rasulullah, yang memiliki harapan untuk kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah sebuah pilihan dari Allah atas dasar cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Rasulullah adalah orang yang dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Karena Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah, maka tidaklah sudi Allah subhanahu wa ta'ala akan cinta terhadap Rasulullah kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka kita bersyukur alhamdulillah, dan insyaallah kita masuk dalam golongan orang-orang yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat seiring salam kita ucapkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai suri tauladan, Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmatan lil alamin, yang mana insyaallah dengan salawat dan salam kita sebagai tanda bahwa kita punya ikatan dengan Rasulullah. Karena untuk memiliki bukti cinta kepada Nabi Muhammad, maka butuh adanya ikatan. Kalau kita punya ikatan yang bersambung kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah itu ikatan yang membawa kita di hadapan Allah sebagai hamba yang betul-betul di bawah naungan cinta kepada Nabi Muhammad. Seperti halnya kalau kita punya rumah, kita bangun rumah, kita pasang TV, kita pasang lampu, kita taruh mesin cuci, kita taruh kulkas, kita taruh peralatan-peralatan penuh dalam rumah kita. Itu semua bisa nyala kalau ada listrik. Udah dipasang kabelnya, semuanya ada kabelnya, tapi nggak nyambung sama listrik yang ada di luar. Kira-kira bisa nyala nggak? Nggak bisa. Ya. Jadi gimana biar bisa nyala? Disambung. Sudah disambung listrik yang di rumah dengan apa? Dengan kabel yang bersambung sampai ke tempat pembangkit listriknya. Biasanya pembangkit listriknya dekat apa jauh? Jauh. Tapi sampai nggak setrumnya? Sampai. Ya, ada yang tahu nggak pembangkit listrik yang ada di desa ini dari mana? Nggak ada yang tahu. Jauh, mungkin di kota sana atau di mana, nggak tahu kita. Taunya ada tiang listrik, ada kabel, tarik ke rumah, colok, nyala. Ya.
Kita nggak perlu tahu, yang penting kabelnya nyambung. Tapi kalau kabelnya putus, nyala nggak? Nggak. Walaupun lampunya ada 1000, kalau kabelnya nggak nyambung tidak akan nyala. Sama halnya, walaupun kita punya amal yang banyak, kita punya sujud, kita punya puasa, kita punya apapun juga, tapi tidak punya sambungan kepada Nabi Muhammad. Berarti apa? Amalan kita semua juga tidak akan bisa membangkitkan diri kita. Pengen sholat kita diterima, kepengen amal ibadah kita terima, maka punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Hubungan yang paling pertama baca sholat. Ini hubungan pertama. Nanti hubungan-hubungan berikutnya dengan mengikuti setiap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para kiai, para ustadz, para hujjaj yang hadir di tengah-tengah kita, ya, termasuk di antaranya Pak Kiai kita, Pak Kiai Maliki, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di bawah naungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Ya, walaupun tadi menyampaikan bahasanya katanya campur, ya, bahasa Indonesia sama bahasa Jawa, dikira saya nggak paham. Padahal saya paham. Ya, kenapa? Karena saya juga orang Jawa aslinya. Iya, cuma kalau disuruh ngomong Jawa nggak bisa. Ya, tapi kalau paham, insya Allah ya adalah sedikit-sedikit pahamnya. Ya, karena saya masih tetangga juga. Orang tua saya, ya, abah saya, kakek saya itu aslinya orang Tegal. Ya, masih ada keluarga saya di Tegal, ada di Pekalongan, ada di Semarang, ada di Cirebon. Jadi memang darahnya masih bercampur ke sana. Ya, jadi nggak asing, bahasa Jawa itu nggak asing di telinga. Cuman kalau disuruh ngomong jangan dah. Ya, nggak pernah ngomong juga, udah jarang banget ngomongnya. Takutnya malah keliru, malah nggak enak didengarnya nanti. Ya. Tapi alhamdulillah kita masih memiliki orang-orang yang begitu istimewa di antara kita. Ya, ini warga desa Kebaturan, ya, Kebaturan. Ya, ini memiliki hubungan yang begitu besar sampai kepada Nabi Muhammad. Hubungan ke Nabi Muhammad itu ada dua. Ada hubungan yang disebut dengan hubungan darah yang kita kenal dengan dzurriyyah biasanya. Ada juga hubungan yang bisa kita temukan di mana saja dan tidak akan pernah terputus dimanapun tempatnya. Apa itu? Hubungan ilmu yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Ya, karena Nabi SAW tidak pernah mewariskan daripada harta, melainkan mewariskan ilmu. Nah, warisan saya mau tanya, biasanya kalau harta warisan dikasih tetangga apa keluarga? Keluarga. Masa tetangga dapat? Kan enggak. Walaupun tetangganya baik, tetap aja nggak masuk dalam hitungan warisan. Nggak ada orang yang meninggal di antara pewarisnya tetangga, kecuali tetangganya masih keluarga. Tapi tetangga nggak masuk. Yang masuk siapa? Keluarga. Jadi kalau keinginan untuk punya hubungan menjadi keluarga Nabi Muhammad, apa caranya? Yaitu membawa warisannya. Terima warisan Nabi yaitu dengan menerima ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ilmu inilah sumber generasinya. Jadi generatornya listrik itu tadi yang saya bilang lampu di rumah bisa nyala kalau kita tahu generator utamanya di mana. Nah, generator ilmu kita yaitu ada dalam diri Nabi Muhammad SAW yang diwariskan kepada para sahabat, para tabi'in, para dzurriyyah
mulia, para ulama, hingga sampai ke tempat kita masing-masing. Coba bayangkan, zaman Nabi itu udah 1400 tahun lebih. Ilmu yang disampaikan sudah begitu lama. Bahkan tercatat tulisan-tulisan tentang ilmu itu bukan saat Nabi Muhammad masih ada. Setelah Nabi Muhammad wafat sekian ratus tahun baru dicatat ilmu-ilmu tersebut. Tapi ilmu-ilmu itu alhamdulillah kita masih dengar saat ini. Padahal jarak Mekah Madinah dari desa Kebaturan dekat apa jauh? Jauh, tapi insya Allah nih, walaupun jauh hati kita nggak jauh. Ya, apalagi insya Allah kita semua yang di sini, keluarga kita, sanak famili kita, semuanya dimudahkan oleh Allah. Bukan hanya sekedar hati yang sampai ke Nabi Muhammad, jasad kita bisa sampai ke Mekah Madinah. Amin ya Rabbal. Ya, insya Allah dimudahin nih buat berangkat haji, buat berangkat umrah. Ya, jangan bingung, waduh duitnya belum ada. Yang ngeberangkatin bukan duit, yang ngeberangkatin bukan pesawat, yang ngeberangkatin bukan tiket, tapi Allah yang bisa memberangkatkan segalanya. Kalau kita yakin pasti bisa. Nah, sumber utamanya adalah Rasulullah, maka kita harus tahu kabel-kabelnya sampai ke Nabi Muhammad itu kabel yang mana. Ya, kabel banyak, tapi ada kabel yang ada listriknya, ada kabel yang nggak ada listrik. Kalau kabelnya besar tapi nggak ada listriknya, mau kita colokin, kita nyalain apapun nggak akan nyala. Mau lampu yang kecil sekalipun nggak akan nyala. Kenapa? Nggak ada listrik. Tapi walaupun kita punya lampu 1000, kalau listriknya ada, semua bisa ya. Jadi kalau kita mau punya amal ibadah yang betul-betul baik diterima oleh Allah, ya kita pengen rajin sholat. Ya, di sini pada rajin nggak sholatnya? Rajin. Ya, kenapa saya bilang rajin? Saya nggak pernah lihat masjid musholanya sepi, nggak pernah. Semuanya ramai. Ya. Semuanya antusias menghidupkan, mentakbirkan masjid. Sampai saya tadi dengar, ya, kalau di sini nggak ada takbir khusus. Siapa takbirnya? Warga semuanya. Karena merasa masjid ini adalah tempat untuk beribadah. Seperti namanya apa, Baitus Sajidin, tempat atau rumahnya orang sujud. Ya, kalau kita kepengen sujud kepada Allah, kita harus tahu cara sujud yang benar kayak apa. Kalau asal sujud nggak bisa. Saya mau tanya nih, ya, ini kan masjid ya, kiblatnya mana? Sana ya. Kalau saya sholatnya madep sana, sah nggak? Sah nggak? Madep sana. Kan Ka'bahnya sama, benar nggak? Ka'bahnya sama nih. Kesono ketemu Ka'bah juga. Nah, muter. Dari sini nyampe Ka'bah, sana nyampe Ka'bah. Tapi yang sah yang mana? Sana ya. Kenapa? Kenapa kok sana sah, kalau ke sana nggak sah? Karena kalau ke sana itu mengikuti ilmu yang dibawa Nabi Muhammad. Tapi kalau ke sana ngikutin ilmu akal-akalan aja. Itu akal-akalan saya bilang ke sana bisa sholat. Tapi kalau ilmu syariat bilangnya kemana? Ke kiblat, sholatnya bukan ke sana. Atau orang bilang Allah ada di mana saja, ya kan? Allah ada di mana? Semua tahu Allah ada di mana saja. Kenapa kita harus ke sana? Kan bisa ke sana, bisa ke sana, bisa sambil tiduran mungkin. Kenapa harus berdiri, harus ruku, harus sujud? Kenapa? Itu semuanya pertanyaan kenapa ruku, kenapa sujud, kenapa kita di dalam sholat baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenapa gak baca surat Al-Baqarah? Kenapa Al-Fatihah? Nah, itu semua kita bisa tahu kalau kita tahu sumber.
Sumbernya apa? Sumbernya ilmu. Ilmunya datang dari siapa? Dari para pewaris Jadi kalau sholat kita tanpa sumber, orang akan sholat semaunya. Dia sholat madhab sana, dia sholat madhab sini, madhab sana, terserah dia. Tapi kalau sholatnya memiliki sumber ilmu yang sampai ke Nabi Muhammad, itu sholatnya pasti madhab sana. Pasti sholatnya ya akan ada ruku, ada sujudnya. Pasti sholat zuhurnya 4 rakaat. Pasti sholat subuhnya 2 rakaat. Nggak ditukar. Sholat subuh kan lebih afdol pagi-pagi. Saya maunya 4. Zuhur capek, saya maunya 2. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ilmu bukan dari datang kepala kita, melainkan datang dari sumbernya. Ya, karena itu wajib punya sumber. Ini air yang kita pakai nih. Setiap rumah ada air ya, masing-masing. Kira-kira dari mana airnya? Dari sumbernya. Kita pasang paralonnya, pasang pipanya, baru nyala. Di rumahnya dipasang 100 paralon, tapi nggak disambungin ke sumbernya, keluar air nggak? Enggak. Mau sampai kiamat dia terkeran, nggak bakal keluar airnya. Nggak bisa. Kenapa? Nggak nyambung. Ya. Ilmu yang kita cari juga harus tahu sumber, bukan asal dapat ilmu. Nah, generasi sekarang ini kadang sukanya main cepet-cepet aja. Ya, kalau generasi yang sudah punya anak cucu mungkin masih mengambil ilmunya itu langsung dari sumber-sumber yang punya hubungan sampai Nabi Muhammad. Tapi nih yang kita takutkan generasi yang baru yang udah mulai merasa enggak kelamaan ya, ngaji kitab ribet, mana kitabnya gundul ya, mana kitabnya nggak ada fathah kasroh, apa lagi ini, mendingan buka Google keluar semua. Bener apa enggak? Bener. Siapa biasanya yang nyari dari Google? Yang tua-tua yang biasa buka kitab, apa yang nggak pernah ngaji? Yang nggak pernah ngaji, yang nggak pernah ngaji, yang nggak kenal guru, yang nggak mau belajar sama guru, sumbernya nyarinya yang instan aja. Ada Google, ada YouTube, ada lain-lainnya. Sebetulnya boleh, bukan nggak boleh, boleh. Kalau kita punya fondasi dasarnya, kita nggak tahu, kita tanya sama guru kita. Kita hanya mencari informasi, silahkan belajar, nggak bisa. Kenapa? Bahkan dikatakan barang siapa belajar kitab tanpa guru pembimbing, maka sesungguhnya gurunya adalah syaitan. Ini baca kitab, saya baca kitab, tapi nggak ada yang bimbing, dia nggak tahu nih. Ya, dia baca semau dia, fathah kasroh fathah, ngasih makna semaunya dia, nggak tahu maknanya, cari di kamus doang, nggak nanya guru, nggak tanya apa, berantakan ilmunya. Pahamnya paham dia, bukan paham dari sumbernya. Ya, yang akhirnya tidak akan mendapatkan daripada keberkahan di dalam hidupnya. Jadi sangat penting ya kita mengambil hikmah dari apa yang Allah berikan kepada kita kenikmatan. Di antaranya Allah memberikan kepada kita guru. Allah memberikan kepada kita daripada sumber-sumber ilmu yang harus kita pegang. Yang mau dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada kilahuma fa'alaihi bil ilm. Mau dunia harus punya ilmu, mau akhirat juga harus punya. Nggak bisa tanpa ilmu, nggak bisa apa-apa. Ada kisah, ya kisah. Kisahnya apa? Ada satu orang, ya satu orang itu menguburkan daripada jenazah, dikuburin. Ya. Saat dikubur jenazah keluarganya, dia ini merasa mau tanya sama guru, malu. Akhirnya dia buka kitab sendiri, sunnah-sunnahnya apa,
kalau menguburkan jenazah dan lain sebagainya. Dibaca sendiri, dia paham, menurut dia paham, udah bismillah. Dikubur jenazahnya seperti orang dikubur. Setelah dikubur, dia bawa susu berember-ember. Bawa susu berember, loh, ngapain bawa susu? Setelah dikubur, dia ambil susu, disiram pakai susu kuburannya. Ya orang mau bikin kue, mau kuburin disiram susu. Disiram susu, orang-orang heran, loh kenapa disiram susu? Kata dia, ini sunnah dari Nabi Muhammad. Oh, kok bisa? Mana buktinya? Iya, saya akan berikan buktinya. Ada dalam kitab saya baca, ini sunnah, wa min sunnah, dan daripada sunnahnya. Katanya begitu. Penasaran orang, mana coba bukunya, mau lihat. Baca sama dia. Daripada sunnahnya, ya. An yadha'a, ya dia bacanya apa? Labana. Laban artinya apa? Susu. Seharusnya an yadha'a labina. Labin itu ya yang biasanya kalau dalam kuburan tuh ada apa papan-papannya, ya. Itu diharuskan, bukan cuma diwajibkan untuk ada labin. Ya, papan-papan yang menutup jenazahnya. Dia bacanya laban. Bedanya fathah sama kasrah. Semuanya punya makna. Kalau dia baca laban artinya kalau dia baca labin artinya apa? Nah, dia kasihnya apa? Kasih susu, jenazahnya suruh mandi. Nah, kalau ngaji jangan ngarang. Belajar tanya sama guru. Merasa pinter, bisa kok saya baca kitab, bisa saya ngerti. Nah itu ngerti tanpa sumber akhirnya kebeli. Jadi harus punya sumber. Ya, jangan asal-asalan. Ilmu itu tidak asal-asalan. Kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Lau kana al-ilma", ya kalau saja ilmu itu, ya kalau saja ilmu itu bil adl, pakai logika, ya lama sa'al khuffa, itu mengusap khuf. Jadi ada di dalam istilah fikih itu, kalau kita itu boleh dalam wudhu kalau kita menggunakan seperti sejenis sepatu, ya seperti sepatu kulit, ya itu diusap bagian atasnya cukup menggantikan sebagai menyiram kaki. Ada syarat-syaratnya, ya mungkin nanti yang belajar tuh pada tahulah pelajaran itu, namanya khuf, al-bab mashu alal khuffi. Ya kata Imam Ali karramallahu wajhah, kalau saja ilmu pakai logika, musabnya itu di atas, apa yang bawah, bukan yang atas. Tapi syaratnya yang di atas, bukan yang bawah. Kenapa? Ya itu syaratnya. Syariat mengajarkan seperti itu. Enggak seperti akal-akal logika kita. Ya, jadi penting untuk bisa mengambil ilmu dari sumbernya agar kita tidak nyasar, agar kita tidak bingung. Insya Allah kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan di antara hal yang perlu kita ambil sumbernya adalah kita perlu menanamkan cinta yang besar kepada Nabi Muhammad. Ya, sumbernya Nabi Muhammad banyak, ada ilmu tadi udah, ada juga cinta. Nah, kalau cinta ini gimana? Cinta ini bukan sekadar ucap, bukan sekadar berkata saya sayang, saya cinta sama Nabi Muhammad, tapi ada sebuah bukti. Nah, buktinya apa? Bukti mencintai Nabi Muhammad SAW adalah kita mentaati perintahnya. Di antara perintah yang diperintahkan Nabi SAW selalu, yaitu memiliki sifat kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali sebagai simbol kasih sayang. Karena Nabi Muhammad adalah kasih sayang, dia kasih sayang. Bukan julukannya saja, dianya kasih sayang. Nah, kasih sayang yang paling utama, yang pertama adalah kita bisa betul-betul menghormati orang tua. Ini yang pertama. Sebelum semuanya, sebelum guru kita, bahkan sebelum guru kita.
Harus yang paling utama adalah orang ya. Walaupun itu adalah seruan jihad, walaupun itu seruan jihad. Jadi tidak ada yang bisa menandingi ya, menandingi ibadah kepada Allah seperti halnya kita bakti terhadap orang tua. Ada satu sahabat Nabi SAW datang terlambat untuk seruan jihad. Jadi Nabi ngajak, ayo kita akan berjihad melawan ya kaum musyrikin di tempat ini. Yang punya senjata, yang punya harta, ayo kumpulin. Tanggal sekian kita berangkat. Orang udah siap semuanya. Ada yang bawa senjata, ada yang bawa harta, ada yang bawa kuda, ada yang bawa makanan, masing-masing bawa. Udah siap semuanya mau berangkat, tiba-tiba satu orang terlambat datangnya. Terlambat datang. Kata Nabi Muhammad, mau apa kamu? Saya mau ikut jihad ya Rasulullah. Loh, kok terlambat? Dari kemarin kemana? Ya, kan bertanya Nabi, kamu orang dekat, kenal Nabi Muhammad? Iya ya Rasulullah. Dari kemarin saya pengen banget buat ikut. Saya ingin sekali ikut jihad. Tapi orang tua saya nggak kasih izin. Orang tua saya bilang nggak usah, kita butuh, kita nggak bisa ditinggal. Kalau ditinggal jihad siapa yang ngurusin kita? Kita nggak bisa cari makan. Ya mungkin orang tuanya udah sulit untuk bergerak dan lain sebagainya. Ya, dan nggak mau anaknya meninggal juga, takut nanti jihad meninggal. Walaupun pahalanya besar, tapi butuh kata orang tuanya. Maka orang tuanya nggak kasih izin. Terus Nabi tanya lagi, terus gimana? Kok bisa sekarang? Iya, saya paksa ya Rasulullah. Saya paksa, akhirnya saya diizinkan. Ya, ini yang manggil jihad siapa? Nabi Muhammad. Ada yang lebih afdol nggak panggilannya? Nggak ada. Ya, lalu Nabi Muhammad tanya lagi, bagaimana kondisi orang tuamu saat mengizinkan? Ya, dia dengan berat hati, ya nangis, nggak tega untuk saya ikut jihad. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pulanglah. Loh, disuruh pulang. Udah siap bawa pedang, bawa semua enggak? Pulang kata Nabi Muhammad. Kenapa? Ya, fafihi ma tujahid. Dengan mereka berdualah kamu menunaikan jihadmu. Ya, seperti halnya kamu telah membuat mereka menangis, maka buatlah mereka tersenyum. Ini Nabi dengan sahabat berperang melawan orang-orang musuh Islam. Yang ini mau ikut nggak boleh. Kenapa? Karena harus lebih mengutamakan orang tua. Nah, sekarang orang tua mengutamakan anak, apa anak ngutamain orang tua? Zaman sekarang nih, orang tua lebih mengutamakan anak atau sebaliknya? Anak yang mengutamakan orang tua. Kan harusnya anak mengutamakan, anak mencari ridho, apa orang tua cari ridhonya anak? Nah, yang kita lihat sih kayaknya kalau di desa ini sih insya Allah enggak. Tapi kita lihat di kota tuh biasanya begitu. Orang tua ngalah sama anak. Biarin dah, kesian anaknya. Nanti dia ngambek, nanti dia nggak mau ini, turutin deh nggak apa-apa. Ya, dia mau begitu, ya udah, daripada nanti ngambek gimana? Ya, akhirnya siapa yang cari ridho? Orang tua cari ridho anak, bukan anak cari ridho orang. Kebalik jadinya. Seharusnya anak mencari cara bagaimana orang tua ridho terhadap anak. Itu harusnya, bukan kebalik. Kenapa? Karena sumber untuk mendapatkan ridhonya Allah adalah ridho orang tua. Ya, dikatakan ridho Allah fi ridhon walidain wa sakhatallah fi sakhatil. Ridhonya Allah ada dalam dasar ridhonya orang tua, dan daripada murkanya Allah, marahnya Allah ada dalam murkanya orang tua. Jika
seorang hamba bangun dari tidurnya, dia dapat ridhonya orang tua. Ya, ridho orang tua ini bukan dalam kemaksiatan pastinya ya. Ridho orang tua dalam ketaatan. Dia dapat ridhonya orang tua, walaupun dia berbuat amal maksiat setelahnya, Allah masih ridho sama dia. Ya, dia mengawali dengan maksiat untuk diri. Maksudnya dia sendiri ya, bukan ngikutin orang tuanya yang suruh maksiat, bukan. Dia berbuat maksiat, tapi dia berusaha mencari ridhonya orang tua dengan taat. Allah masih bisa ridho terhadap orang tersebut. Tapi ada orang pagi harinya dengan ibadah mencari ridhonya Allah, dia sholat, dia ini, tapi dia nggak mau berbakti sama orang tuanya. Kata orang tuanya nanti habis dari masjid datang ke rumahnya, bantuin pasangin gas, dia nggak datang, biarin aja deh. Saya ngantuk, tinggal aja, tar aja siang, kata dia. Yeah. Akhirnya orang tua kecewa, nih anak sholat rajin tapi bantuin saya susah. Kira-kira ridho nggak? Nggak ridho orang tuanya. Allah ridho? Nggak ridho juga. Sujudnya dia semuanya nggak sah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu. Ada kejadian di zaman Nabi Muhammad, ada sahabat namanya Alqamah. Sahabat ini baik orangnya, ya, ahli ibadah, terkenal di kalangan sahabat-sahabat yang indah, yang mulia. Suatu saat Alqamah akhirnya di dalam kondisi sakaratul maut, mau meninggal dunia. Saat mau meninggal dunia, sahabat-sahabatnya itu kumpul, istrinya bilang, nih Alqamah mau meninggal, datangin, ditalkinkan atau apa. Maka kumpul sahabat-sahabat untuk mentalkinkan la ilaha illallah, ditalkinkan di depan daripada jasadnya Alqamah yang sudah sakaratul maut mau meninggal dunia. Tiba-tiba Alqamah nggak bisa mengucap la ilaha illallah. Disuruh talqin la ilaha illallah, nggak bisa juga. Bingung sahabat tuh, kenapa ini? Ini orang baik, ini sahabat Nabi, ahli ibadah, kok begini? Akhirnya diadukan ke Nabi Muhammad. Karena nggak meninggal juga, meninggal enggak, baca syahadat juga enggak. Datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sahabat Alqamah, kenapa? Dia dalam sakaratul maut. Kita ajak untuk berkalimat tauhid la ilaha illallah, tapi nggak bisa. Kata Nabi Muhammad SAW, ya udah saya datang ke sana. Nabi Muhammad datang ke rumahnya Alqamah. Ya, datang ke rumahnya Alqamah, maka Nabi Muhammad mentalkinkan la ilaha illallah. Nabi Muhammad sendiri yang mentalkinkan. Tetap aja nggak bisa mengucapkan kalimat itu. Nah, Nabi Muhammad curiga. Tanya, ini Alqamah tinggal di rumah siapa? Ini rumahnya sendiri ya Rasulullah. Sama siapa? Sama istri dan anaknya. Oh, saya dengar Alqamah ini masih punya ibu kan? Iya masih. Terus tinggal sama siapa? Ibunya tinggal sendiri. Ya, tinggal sendirian. Nah, sekarang coba tanya ibunya. Tanya ibunya. Sahabat berbondong-bondong datang ke ibunya Alqamah. Wahai ibunda Alqamah, ya, sesungguhnya Alqamah dalam kondisi sakaratul maut mau meninggal dunia. Terus kita mengucapkan talqin di hadapannya, tetap nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nabi bertanya, apakah engkau ridho terhadap anakmu Alqamah atau tidak? Apa kata ibunya? Alqamah ini anak baik, rajin ibadah, tapi saya sakit hati. Loh, kenapa sakit hati? Iya, saya diasingkan seakan-akan. Dia lebih memilih untuk hidup dengan anak dan istrinya, dan saya tidak dihiraukan. Jadi bukan berarti Alqamah itu nggak mau. Dia merasa mungkin sudah berbicara dengan ibunya, tapi ibunya berpikir saya maunya tinggal di sini. Kata Alqamah, saya mau tinggal di sana. Ya, maka Alqamah bilang, ya udah ibu tinggal di sini, saya tinggal di sana. Ini ternyata bikin sakit hati. Sayyidina Alqamah ini nggak sadar kalau itu menyakiti hati ibunya. Ibunya nggak ridho. Tapi subhanallah, karena Alqamah ini sahabat Nabi, Allah jaga. Kalau kita, siapa yang nolong kita coba? Nah ini Alqamah enak, masih ada Nabi Muhammad yang masih menolong dia. Lah kalau kita nggak tahu siapa yang nolong kita. Akhirnya sahabat bilang, wahai ibunda, ridhokan anakku karena nggak meninggal nih, nggak
mati enggak, hidup enggak, syahadat juga enggak mau, saya sakit hati, terserah, katanya. Salah sendiri, kata ibunya begitu. Maka Nabi SAW ya berkata kepada sahabat sebagian, ambilkan kayu bakar. Siapin apa? Kayu bakar. Sebagian bilang, Ibunda Alqamah suruh datang ke sini, Nabi yang manggil. Dipanggil sama Nabi, datang Ibunda Alqamah ke rumahnya. Alqamah yang sedang berbaring, nggak bisa ngapa-ngapain, udah sakaratul maut, orang udah begitu aja udah. Ya, akhir nafas sudah. Tiba-tiba apa? Nabi Muhammad mengumpulkan kayu bakar, disusun di bawah tempat berbaringnya Alqamah, disusun kayak mau dibakar. Ibunya bingung. Loh, kok dikasih kayu bakar ya Rasulullah? Iya. Daripada nanti terbakar di akhirat, mendingan dibakar dulu sekarang. Mungkin aja bisa ngapusin dosanya dia, kata Nabi Muhammad begitu. Ini serius mau dibakar? Iya serius. Tuh kayunya disiapkan Nabi Muhammad. Namanya orang tua melihat anak sendiri yang pernah dibesarkan mau dibakar, gak tega. Maksud Rasulullah apa? Ya kalau nggak begini, ya pasti dibakar nanti di akhirat. Matinya ini nggak bakal husnul khotimah. Orang tuanya nggak ridho, cuman kan orang tua nggak tahu di akhirat kayak apa. Jadi seakan-akan mau digambarkan sama Rasulullah akan dibakar. Udah disiapin kayu di bawahnya. Maka ibunya bilang dan nangis di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, saya ridho, saya ridho. Setelah ibunya ridho, otomatis Sayyidina Alqamah langsung la ilaha illallah, meninggal dunia. Husnul khatimah. Ini enak. Kenapa? Ada Rasulullah yang nolongin. Nah kalau kita nggak bisa la ilaha illallah, dikasih kayu bakar, sampai dibakar juga kita nggak bakal ngomong la ilaha illallah. Ya kita nggak tahu apa-apa. Baktinya kita kepada orang tua kemana? Ya. Sampai disebutkan di dalam firman Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mengatakan untuk tidaklah menyembah kecuali kepada Allah. Ini adalah perintah penyembahan hanya kepada Allah. Disandingkan dengan apa? Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah terhadap orang tua. Ya. Dan untuk mendapatkan ridho ini, ya kita kepengen anak kita juga bakti, kita bakti dulu sama orang tua kita. Kalau orang tuanya ada, bakti, ikutin, turutin yang dia mau, senangkan hatinya. Orang tuanya sudah nggak ada, kita doakan setiap sholat 5 waktu kita. Ya, dan kalau kepengen anak kita berbakti, ya kita kan kepengen nih, jadi anak kita ahli surga, jangan dipersulit juga. Harus begini ya. Tapi kita arahkan dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Kasih dia wawasan, pengalaman, pentingnya belajar, menghormati guru, menghormati ulama, menghormati hal-hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dan sebagai tanda rahmat juga bukan hanya terhadap orang tua, tapi terhadap keluarga dan juga tetangga. Ya, saling menyayangi satu sama lain. Ini musimnya nih, bentar lagi nih musim musuh-musuhan katanya. Ya, yang senang siapa? Yang kepilih siapa? Yang berantem siapa? Benar apa enggak? Yang dipilih senang, yang jadi senang, yang milih berantem. Kok gitu? Ya ini yang terjadi kan? Di mana-mana. Ya, ini harus kita hilangkan. Bukan pilihnya yang dihilangkan, pilihnya mana salah. Masing-masing pilih. Bingung, tanya ulamanya, tanya orang yang ngerti. Boleh, silakan tanya ulama. Jangan tanya saya bukan ulama, saya nggak tahu. Ya, kalau suka tanya, pilih yang mana? Saya nggak tahu, saya pilih Allah. Ya, tapi kalau yang lain mau tanya ulama silahkan. Ya, tanya ulama silahkan. Nggak mau nanya juga silahkan. Mau merem silahkan, nggak mau merem silahkan, nggak apa-apa. Nggak ditanya di kubur, itu dulu pilih siapa, nggak. Malaikat nggak bakal tanya, bangun dari kubur, bangun. Waktu itu coblos siapa? Nah, ditanya.
Ya, nggak ditanya. Jadi tenang aja. Ya, mau milih siapa terserah. Yang penting jangan berantem. Ya, walaupun satu keluarga beda pilihannya nggak masalah. Ya, itu bukan penentu. Ya, bukan penentu keselamatan kita, bukan. Saya mau tanya, yang mengurus Nabi Musa siapa sih? Nabi Musa masih bayi nih. Yang ngurus siapa? Fir'aun. Firaun. Pemimpinnya Firaun. Nabi Musa jadi nabi nggak? Jadi nabi. Tetap jadi nabi. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal tinggalnya di mana? Tetangga sama Nabi Muhammad. Ya, tetanggaan sama Nabi Muhammad. Tiap hari lihat Nabi Muhammad. Tetap aja busuk ya busuk dia. Jadi masalahnya bukan siapa saja yang memimpin. Ini memang itu hal yang baik, tapi masalahnya kita. Masalahnya kita. Kita bisa jadi orang baik apa enggak? Kita kalau jadi orang baik, walaupun pemimpin nggak baik, insya Allah baik. Tapi kalau pemimpin kita baik, kitanya baik, itu lebih baik. Ya, jadi jangan menjadikan ini sebagai sumber, enggak. Sumbernya kita. Kita jadi orang baik, insya Allah semua jadi orang baik. Ya, semuanya jadi keindahan di dalam kehidupan. Insya Allah warga yang ada di Kebaturan ini dijadikan warga yang saling menyayangi satu sama lain, mengikuti dengan sabda Nabi Muhammad, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadilah hamba-hamba yang memiliki menebarkan kasih sayang di dunia, dan insya Allah yang di langit senantiasa menyayangi juga, dan Allah pun akan menyayangi hamba-hambanya. Insya Allah Allah jadikan kita orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad, yang menteladani kisah hidupnya Nabi Muhammad, yang selalu merindukan dengan Nabi Muhammad SAW, yang bisa selalu untuk bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW, selalu menjaga akhlaknya Nabi Muhammad SAW, selalu menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, menjaga para pewaris Nabi Muhammad, selalu taat terhadap orang tua, selalu taat terhadap guru-guru, selalu mengikuti syariat Rasulullah, dan insya Allah kita semua nanti dibangkitkan di bawah naungan bendera Nabi Muhammad SAW. Di dalam mahsyar kita masih dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Di dalam sirat kita masih tergandeng dengan Nabi Muhammad. Saat di telaga Kautsar kita mendapatkan suapan tangan Nabi Muhammad dan masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.